kitabnya Mbak Hasyim Asy'ari. Siapa di sini, Bang? Beda. Di sini ada nggak pengikut Muhammad bin Abdul Wahab? Sudah, Nggak kalian ada. meyakini 3 Nggak tauhid ada kan? Kita Ada. pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, Bang. Meyakini Abang pembagian. ini Aku menggiring ini, kita untuk mengikuti Oke. Muhammad bin Abdul Wahab. Mengikuti Kita nggak Nabi, peduli Ustaz. Bang, itu Meyakini- siapa Bang? meyakini- Muhammad bin Kiai, Abdul saya Wahab turun itu kalau siapa? gini, Kita nggak peduli ya. Meyakini Kita nggak peduli pembagian itu 3 siapa. tauhid enggak? Aku Meyakini ini pembagian pengikut 3 Kembali tauhid lagi enggak? ke Wahabi pembahasannya. Bentar, meyakini pembagian 3 tauhid enggak kalian? Aku Meyakini pengikut Imam uluhiyah, Syafi'i, Bang. rububiyah, asma wa sifat enggak? Kalau Bang Meyakini Hilman tidak? meyakini enggak pembagian Saya tanya, enggak, bahasa saya Arab tanya, itu saya meyakini menjadi sifat 20. Nahu sorof. Bang Hilman Saya meyakini meyakini sifat itu 20. enggak? Sekarang Nahu saya sorof tanya kalian, balaghah. meyakini 3 tauhid enggak? Bang Hilman meyakini nahu sorof Saya balaghah meyakini, enggak? Ustaz. Bahasa Arab. Tidak. Saya meyakini sifat nama Wahabi Allah. namanya. Enggak. Kalau meyakini tauhid Bang Hilman Wahabi. yakini enggak nahwu sorof balaghah itu? Jawab, Kenapa Bang dibagi bahasa Arab Fidel. itu, Bang? Oke. Orang yang membuat dosa jariah dengan foto waktu. cewek Jangan jawab. dibagi-bagi bahasa Maaf, Arab itu, Bang. maaf. Jadi nahwu sorof balaghah. Saya sekarang maunya Ustadz Hilman Ini sama otak Cideu. semua nih kayaknya. Ya. Ustadz Hilman sama Cideu sekarang Oke. oke, kita mulai ya. Bang, Silakan perkataan dari Imam Syafi'i Cideu. tadi belum selesai loh abangku. Sebentar, Tadi sebentar. kemana-mana. Silakan ke Cideu dulu. Kita bakal Perasaan dari bawa tadi referensi. Bang Hilman. yang lain ngomong, Cideu ikut ngomong. Silakan sekarang Ya, Cideu Bang dulu. Hilman. Kalau Bang Hilman bahas yang 3 tauhid, itu sama dengan ketika Bang Hilman memprotes kenapa ada dalam bahasa Arab itu pembagian menjadi kata, kalimat, dan huruf. Astagfirullah. Kenapa bahasa Arab itu dibagi menjadi nahwu, sorof, balaghah? Itu sama aja Bang Hilman. Salah, Jangan korelasinya diprotes keliru. begitu, Bang. Jaka sembung bawa goblok, enggak bawa golok, enggak nyambung goblok. Jangan. Berarti Bang Oke. Hilman ideal Ustaz ini dalam Hilman. hal analogi. Ustadz Ilman, coba baca Bang. Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah Tanya itu begini. mengandung namanya Saya Jadi tanya, orang-orang saya bilang. rububiyah, uluhiyah, dan Di asma wa mana? sifat. Oke, di mana salaf mengatakan dalam Al-Fatihah itu terkandung uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat di mana? Bismillah, auzubillah ini kan. Saya Auzubillah tanya pemahaman salaf, minasyaitonirrajim. bukan di dalam Al-Fatihahnya. Saya tanya pemahaman salaf. Bang Di mana Hilman, pemahaman salaf di mengatakan mana dalam ayatnya Al-Fatihah Bang ada Hilman pembagian 3 bahasa tauhid Arab di itu mana? dibagi menjadi Bang dulu, Bang nahwu, Cideu. Bang Korelasinya Cideu, Bang nggak Cideu diam dulu. nyambung. Coba Bang Cideu sebutkan. diam dulu. Bang Bawa Cideu diam golok. dulu. Enggak, Tolong saya Bang memberikan Abdullah pertanyaan jawab. yang sama dengan Bang Bang Hilman. Cideu Waktu satu menit, diam satu dulu. menit host. Biar Bang biar Cideu semuanya diam enak dulu. host. Coba Biar jawab Kang Bang Hilman Abdullah. dulu ya. Saya ingin menjalankan Yang logikanya bicara Bang sampai Hilman. selesai Diam nanti dulu. kasih waktu gitu host. Diam dulu Kamangun, Kang Cideu diam dulu. Bang Abdullah tolong dijawab itu Bang pertanyaan. Hilman, Bang Cideu Bang diam Hilman. dulu. Ngerti kata di diam mana nggak? ayatnya atau hadisnya yang mengatakan bahasa Arab itu Host, dibagi menjadi tolong Cideu nahwu, diturunin sorof, aja, host. balaghah, dan lain-lain. Nanti itu. Kalau mau besok lagi itu satu-satu dulu ya. Enggak, karena Bang Hilman ini nanya pembagian tauhid tadi mana ayatnya. Nah, itu antum pertanyaan yang Cideu, sama. Jaka sembung bawa Pertanyaan golok, yang enggak jawabannya nyambung, sama. goblok. Jaka sembung membawa golok-golok. Memang begitu, Ya. Pak. Ya. Itu pertanyaan yang Korelasinya enggak nyambung. Hadza Nyambung itu, Pak. rajulun la yadri annahu la yadri. Ajib, Betul. ajib. Itu sama pertanyaannya, Pak. Di mana ayatnya pembagian tauhid? Ya sama. Di mana ayatnya pembagian bahasa Arab Nyambung. menjadi nahwu, sorof, Pertanyaan balaghah? Bang Fidel, Nyambung itu Pak Hilman. Bang Fidel, Nyambung. udah mute dulu saudaraku, mute dulu. Ayo Tadi kan Bang ya. Iman, ayo. Selesaikan Saya ayo. tanya tadi, ketika saya bilang, ketika Yai Mahsun, ketika Yai Hos itu mengatakan hanya orang Wahabi yang seperti ini, dan seperti itu kan kalian tidak mengaku Wahabi. Kemudian saya tanya, mengimani 3 tauhid enggak? Kalau Di mengimani, mana ayatnya oke. hadis itu dibagi Sebentar, menjadi hadis dengar sahih, dulu. hadis Makanya hasan, dengar dulu. hadis Yang dhaif, mengimani 3 hadis tauhid, maudhu'. Nggak ada ayatnya. itu Dengar sebentar ya. dulu Berarti Bang apa itu? Cideu. Berarti bid'ah juga. Ah, ngobrol sama orang tolol serius. Itu sama dengan di mana ayatnya pembagian tauhid itu sama. Ustadz Ilman gini. Ustadz Ilman. Udah santai dulu. Ngeyel ini. Santai dulu, santai. Ditanya referensi, Ini host otaknya nih. dipakai. Itu referensinya. Enggak mau ini nih. Apa sih referensinya? Itu referensinya apa sih? Udah baca kitab Ya, nggak bener bisa. ya, apa katanya Syekh Memahami pakai Muhammad akal Nahid lagi. itu. Katanya Syekh Muhammad Nahid itu adalah fa innahum fariqun yang abuna bidinihim. Bahwa sesungguhnya Wahabi itu adalah kelompok yang bermain-main dengan agamanya. Ya itu contohnya Oh, seperti kembali ini. lagi Wahabi tadi. Siapa Wahabi itu, Bang? Jangan kayak gitulah, jangan digiring ke sana lagi. Nah, saya Kan udah bilang, dibahas siapa Wahabi bagian itu. pengumuman ini ya, tadi kan saya tanya bahwa pembagian tauhid menjadi 3 itu adalah ciri-ciri kelompok Wahabi.
Iya, Kalau sama dengan kalian nuduh pembagian kita hadis Wahabi, kalian seperti apa? Sofi, Hasan, Dohir. Kalau kami bilang kami Ahlussunnah wal Jamaah, kalian apa? Sejak kapan ahli Semua sunnah wal jamaah sesama mengimani? semuanya Oke, mengklaim sejak Ahlussunnah kapan- wal sejak Jamaah, kapan bangku. ahli sunnah wal jamaah? Makanya nggak usah balik lagi ke Sejak sana. kapan? Kita Sebentar, fokus saja ke case, Bang. Pak. Kita Kalian fokus saja ke case. mengatakan kalian ahli sunnah wal jamaah. Sejak kapan ahli sunnah wal jamaah mengatakan semua perkara bid'ah sesat tanpa terkecuali? Sejak kapan ahli sunnah wal jamaah Itu yang mengimani bilang pembagian Nabi, tiga Bang. tauhid? Itu di hadis Hah? Nabi itu yang bilang Nabi, Bang. Tolol, berarti antum. Wong Imam Syafi'i Sabar. termasuk imamnya ahli sunnah wal jamaah dan beliau Sabar. membagi bid'ah menjadi Imam dua. Syafi'i nggak bikin maulid, Anda bikin maulid. Kan siapa Kita yang bicara tolol masalah coba? bid'ah bukan maulid, beda konsep. Dong. Hilman, Tadi sabar. bukannya Anda yang bilang tadi. Ente bicara Bukannya bicara Anda yang masalah bawakan bid'ah maulid secara tadi, Bang. keseluruhan. Ente bicara masalah Ya udah, bid'ah makanya secara saya bilang keseluruhan kita atau fokus maulid. satu-satu aja dulu, abangku. Kita ngobrol Tadi berkat, satu-satu. tadi kan di Bid'ah awal itu kan Hilman, perkataan Imam bentar, Syafi'i. bentar. Tadi Kalau Izin siapa Tom? Izin Tadi siapa? perkataan Imam Syafi'i yang kata abang jangan lupa tadi itu belum Oke. selesai loh, abangku. Bentar, ente Oke. bicara. Sekarang gini, Iya, sekarang gini. makanya kita Ente satu-satu bicara. Ustaz aja. Hilman. Kita mau bahas Maaf, Ustaz masalah Hilman. bid'ah atau maulid, beda konsep itu, Ustaz Bang. Hilman, maaf Ustaz Hilman, Pak Ahmad Angkat tolong maulid diam dulu. tadi abang Hilman, abang. Oke, silakan. Sekarang Cici Cideo yang bilang maulid. mana referensi dari Pak Ahmad? Apa referensi dari Pak Ahmad? Monggo silakan sama Ustadz Hilman ya. Yang lain tolong di mute. Iya, referensi apa, Bang? Kita tadi bahasnya apa? Oke, ente mengatakan Taman- maulid bid'ah, mana referensinya? Bentar. Bang Ahmad pengen bahas apa, Dang? Bang Ahmad pengen bahas apa? Sufi aja bang, Sufi. Udah. Cide udah duduk aja dulu, di mute aja, diam. Mau bahas bid'ah atau maulid? Monggo. Ya udah kita bahas bid'ah dulu. Yo lanjutkan Kang Hilman sok. Nah, Bang Ahmad, saya tanya Bang Ahmad. Bang Ahmad mau bahas apa, Bang? Ya si DC itu mana turun dia? Turunkan aja, Bang. Halo, assalamualaikum. Sedikit-sedikit lau anna rojulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bang Ahmad mau bahas apa, Bang Ahmad? Bentar, Bang. Bang, Enggak, kami kami nanya nungguin bang, antum. ini bang ya. Sekarang Lagi repot, kalau Bang, anak itu saya belum tidur, Bang, saya. Bentar. ya. Bang boleh nanya nggak bang? Ya, silakan Pak Abdullah sekarang, Pak Abdullah. Boleh Udah, nggak Pak Ahmad kita diem kan ya. sholat subuh itu kan 2 rakaat. Nah, sebentar Nih. Itu ditanya kan sedikit sekali loh bang. Padahal kita tuh mampu sholat subuh itu sampai 4 rakaat, 6 rakaat. Tapi kenapa kita tidak boleh sholat subuh itu melebihi dari 2 rakaat? Alasannya Silakan. Doh. Silakan Ustadz Hilman, silakan. Solu kamar Nah, itu itulah muni bang, usolli. kita tuh harus mencontoh Rasulullah. Oh, Kita enggak, tidak ini boleh membuat adalah masalah suasana- sholat, bukan perkara am. Solu sholat. Paham nggak? Solu kamaro aitu muni usolli, bukan Ya, sholat. itulah. Alu kamaro aitu muni fa'altu. Nah, Nabi tak bilang begitu. Nabi bilang solu kamaro aitu muni usolli, bukan if'alu kamaro aitu muni Tapi kita sholat itu harus ada contohnya dari Nabi kan? Ya, Kita nggak jelas. boleh buat sesuatu yang tidak Ya, ada jelas contohnya dari sholat, Nabi. bukan yang lain. Pak, sekarang begini, kalau zakat Terus dengan ibadah beras tuh. nyontoh siapa? Kalau zakat Kalau zakat dengan beras nyontoh siapa? Nah, apa sampai ke sana? Kalau beras itu kan nggak ada di zaman Nabi, kita Bang. bicara. Jangan dibawain Apa? itu. Pak Ahmad diem dulu. tuh. Pak Ahmad diem dulu. Pak Ahmad diem dulu. Tadi Pak Ahmad bahan Ente pokok itu permasalahkan lari. masalah Dikiaskan maulid. sama Ahmad diajak gandum. ngobrol barusan Begini, diem. Bang, ya. Sekarang nggak diajak ngobrol ngomong. Apa nih Pak Ahmad ini? Ini lucunya kalian. Turunin aja nih. Kalian Saya ketika mau nanya, kita bahas maulid, Ustaz. kalian Pak menyalahkan. Fahmi diem dulu. Pak Fahmi di mute dulu. Pak Fahmi di mute dulu. Lucunya Pak begini. Ustadz Hilman lagi jelasin. Kita bicara masalah maulid, kemudian disalahkan dengan masalah sholat. Sholat subuh 2 rakaat, kalau ditambah 4 rakaat, bagaimana? Salah enggak? Ya jelas salah. Hadisnya solu kamaro aitumuni usolli. Nanti ketika kita tanya masalah zakat, kenapa kalian tidak mau kiaskan? Kenapa dibantah maulid dengan hadis sholat? Tapi ke masalah zakat kalian nafikan hadis itu. Wong memang pemahaman hadis tentang solu kamaro aitumuni usolli kalian salah kok. Pemahaman itu mukhossos. Itu kalian ijmalkan, padahal tafsiri itu. Terus maulid itu dikiaskan dengan apa bang? Pemahaman masalah zakat kalian enggak mau paham Saya mau itu, tanya, memang terus keliru. maulid itu dikiaskan Sekarang dengan begini. apa? Anta lari-lari nih lompat-lompat bertanya. Jangan lari-lari pertanyaan. Ente mau bahas apa? Enggak, Sholat, terus maulid Nabi maulid itu atau dikiaskan bid'ah? dengan Yang mana? apa Ustaz? Maksudnya begini, Bang. Tentukan topik pembahasannya apa?
Tadi Pak Abdullah bilang itu masalah sholat subuh 2 rakaat ya. Nah, Ustadz Hilman udah jelaskan. Kok sekarang larinya ke kias gitu loh. Silakan Pak Abdullah, silakan. Kalau misalnya Pak Ahmad ada yang iskal, cari referensi yang lain. Ya itu udah jelas Ustadz. Saya mau kasih tahu Bang ya. Soluk dia mulu Ustadz Ilman. Soluk Oke, kama monggo. ro'aitumuni usolli kan. Sholatlah Ah. sebagaimana aku sholat. Berarti kita itu beribadah harus contoh. Oh, Nabi Nabi bilang pun- sholat, bukan beribadah. Nabi Ustadz ya. Sholat. Dengar dulu Ustadz, Sholat, dengar dulu, bukan dengar Oke, dulu. beribadah. oke, Ustadz Orang Hilman, yang Ustadz Hilman, bisa Dengar, mute Ustadz. dulu, silakan. Berat jadi wahabi ini penyakit. dengerin lo. Nabi Muhammad pun itu sholat pun diajarkan oleh malaikat Jibril Ustadz. Dia Paham. tidak mengada-ngadakan Cukup, tentang cukup, sholat. insyaallah. Coba Ya, ya, tanya paham. dalil mukhas, Cukup, dalil enggak mukhas dengan perlu dalil perpanjang. am. Kita ngerti nih. Tidak perlu Dia harus ada perpanjang. perintah Di dulu dalam- kalau urusan agama tuh Ustadz. Dia Ya harus ada Allah, perintah. Dada, ibarohnya mana? Tampilkan. Mana Tiba- ibaroh, mana referensinya? Baru Maaf, kita beribadah. Maaf Ustadz Hilman, tampilkan ibarohnya Pak Abdullah. Mana barusan yang sampean bilang itu? Apa Ustadz? Ya Referensinya mana? barusan yang sampean bilang mana ibarohnya? Astagfirullah, naudzubillah min dzalik, muga-muga aja masuk wahabi. Naudzubillah. Teman-teman di bawah bisa ngelihat ini. Masalah ibadah itu harus ada contohnya dulu. Mana saya tampilkan dulu ibarohnya. Nanti kita bedah. Yuk sama-sama kita bedah. Nabi belajar sholat dari siapa Ustadz? Nah, ibaroh, Referensi, referensi. Cok. Astagfirullah. Referensi, Ibaroh, jangan ibaroh, sembarangan. ibaroh, ibaroh. Referensi. Ibarohnya. Astagfirullah. Usah dikejar ke sana, Bang. Kayak Pak Ahmad, tolong di mute dulu Pak Ahmad. Gini Ustadz ya. Dalam beragama itu Ustadz, kita tuh harus ada contoh. Dalil, harus Pak, ada dalil. harus ada dalilnya kan. Dalil Kenapa? mana dalil? Referensi. Karena perintah agama itu harus ada perintah dari Tuhan baru kita baru kita beribadah. Kalau tidak ada urusan ibadah, contohnya Ustadz ya, ini dalam urusan dunia aja kita nggak ngambil urusan ibadah Ustadz ya. Kita ada sebuah tokoh nih Ustadz. Kita nggak disuruh bekerja, terus kita bekerja di sana, berhak nggak kita minta upah? Referensi mana? Bicara banyak referensi. Dengerin dulu Ustadz Ilman. Nggak mungkin orang itu Referensinya ngasih mana? upah. Ngapain saya Kenapa? dengerin antum? Karena kita karena nggak diperintahkan untuk bekerja Ustadz. Kalau kita diperintahkan untuk bekerja, kita berhak minta upah. Begitupun juga beribadah Ustadz. Harus ada perintah baru dapat pahala. Kalau tidak ada perintahnya dari Tuhan, itu akan bernilai sia-sia, bahkan bisa dosa. Dalil. Oke. Monggo Kita bahas silakan. tentang maulid ya. Monggo Fokus silakan maulid Pak ya. Abdullah. Yang jadi Gini, iskal Ustadz, Pak ya. Abdullah apa? Kalau syariat itu mengikat ya Ustadz. Dia berlaku Dalil. untuk seluruh dunia. Ya, Untuk oke, seluruh syariat manusia, itu dia mengikat. mengikat tanpa Tolong kecuali. dari Antum kami bukan tolong ulama. tampilkan ibaroh. Tolong tampilkan ibaroh aja. Tapi Tolong kalau- tampilkan ibarohnya. Referensi. Abdullah, antum Referensinya bukan mana? ulama. Antum bukan ulama, Abdullah. Kitab kami perlukan ibarat kitab. Antum bukan ulama dengan coba-coba pegang. Itu referensi. Maaf kalau gitu Ya, saya referensi tanya ke kami, Pak Ustadz. Abdullah. Referensi kami Saya tanya ke Pak Abdullah, itu Ini. menurut sampean apa menurut ulama? ada 2 syarat ibadah itu diterima Ustadz. Mana Yang pertama- referensi? Mana Ini, referensinya? Dengar dulu. Innamal Nggak a'malu perlu. Ada, nggak binniyat perlu dengar, nggak wa ada referensi. innamal likulli imri'in ma nawa. Ya kan? Paman kanat Sesudah- hijratuhu. Paman kanat Paman hijratuhu. kana ila Allahi wa hijratuhu rasulihi. lidunya aw Paman yusibuha kanat aw imratin ya kan? hijratuhu ila ma hajat. Kita tahu hafal Nah. hadis itu. Ya Referensinya dengerin mana? dulu Ustadz Ilman. Orang beriman itu menghargai orang kalau berbicara. Nabi Wah, itu iya. kalau orang berbicara Referensinya dia enggak diam ada Ustadz. kok. Ntar dulu Ustadz Hilman, biarin dia bacain dulu tuh itu tadi yang ituan inama amalu biniyah itu. Monggo Nah, silakan. innamal a'malu binniyat. Nah, syarat ibadah itu 1 ikhlas berarti Ustadz.
diterima oleh Allah itu karena ikhlas. Kenapa? Innamal a'malu binniat. Segala sesuatu Apa itu nggak tergantung niat. nyambung? Yang kedua tuh itiba Ustadz, mengikuti. Dari mana dalilnya? Nggak nyambung. Man Baca hadasa fi amrina bahwa hada boleh. ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami yang tidak ada dari kami, maka tertolak. Itu dalilnya. Sebutkan dua ulama yang membagi dua demikian. Kalau nggak ada itu Anda mengada-ngada juga. Sekarang saya coba gini-gini. Saya dulu ya sama Pak Abdullah ya. Pak Abdullah, sampai saya tanya, Imam Syafi'i itu mengajarkan membaca Al-Quran ketika ziarah kubur, bahkan kalau mau menghatamkan membaca Al-Quran di sisi kuburan itu dianggap sangat baik. Menurut jenengan itu gimana? Apa Ustadz? Saya ulangi, Imam Syafi'i itu Alamak, antum nggak sopan ini, nggak dengerin orang ngomong. Ulang Ustadz, karena kita tuh memahami perkataan, bukan nggak mendengarkan Ustadz. Oke, Imam Syafi'i itu menganjurkan kepada para sahabatnya di waktu itu untuk menghatamkan atau membaca Al-Quran ketika berziarah kubur. Bahkan kalau sampai menghatamkan 30 juz itu dianggap sangat baik. Bahkan Imam Syafi'i sendiri juga melakukan membaca Al-Quran di sisi kuburan ketika berziarah ke makamnya Imam Les. Itu menurut sampean gimana? Saya teringat sebuah hadis Ustadz ya. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Bacalah Quran surat Al-Baqarah. Sesungguhnya surat Al-Baqarah itu setan akan lari ketika dibacakan. Jadi di kuburan itu bukan tempat membaca Quran Ustadz. Nggak Ya, maksud antum itu kita bisa Imam bawa Syafi'i hadis. salah. Izin Oke, bang. yang lain, Izin, yang lain izin, Bang. tolong di mute dulu biar dia selesaikan, biar dia selesaikan. Izin, Bang. Ini kalau Izin, Bang. sampean ngomong, biar saya teruskan sampai selesai. Sampean nggak usah ngomong dulu yang lain. Izin bang. La taja'alu buyutakum Semua kubura nggak ada. Ustadz. Bentar, Bang Izin, Abdullah. yang lain. Izin abang host. Nggak saya izinkan. iya, nggak itu saya tadi. izinkan. Itu tadi perkataan. Monggo Pak Abdullah diteruskan. Dan teruskan. Apa Ustadz? Nah ya itu loh, saya kan ngomong bahwa Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i. ya menghatamkan membaca Al-Quran di sisi kuburan ketika di situ berziarah ke makamnya Imam Les. Bahkan beliau juga menganjurkan ya bagaimana menganjurkan untuk membaca Al-Quran di sisi kuburan dan bahkan agar dihatamkan 30 juz. Nah itu menurut sampean gimana? Di mana Ustadz? Saya belum pernah mendengar bahwa Imam Syafi'i menganjurkan sholat ini membaca Quran di kuburan Ustadz. Silakan, Gimana? Yai Masun. Yai Masun, silakan tampilkan ibarahnya tampilkan. Oke. Di dalam kitab Ad-Dakhirah As-Saminah Tolong dicatat ya. dijelaskan begini. Wakot tawataro anna Syafi'iyya zaro alais bin Sa'din wa asna khairan wa qara'a indahu khutmatan wa qala arju anta duma fakanal amru kadzalik. Bahwasanya ini ada kabar secara mutawatir bahwa Imam Syafi'i itu berziarah ke makam Imam Les, kemudian memuji Imam Les dan membaca Al-Quran di sisi kuburannya Imam Les sampai khatam. Dan beliau mengharapkan itu diamalkan seterusnya. Oh, sekarang di kitab Dalilul Falihin ya, wa yustabu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamu al-Qur'ana kulluh kana hasanan. Bahwa disunahkan, dianjurkan membaca Al-Quran di sisi kuburan. Seandainya dihatamkan penuh itu adalah hasan, itu adalah sangat baik. Pun monggo. Terus ada Apa dalilnya dari Nabi Ustadz. Terus contohnya dari Nabi dan para sahabat ada nggak seperti itu Ustadz? Saya mau tanya dari saya pokoknya hadis ini loh, Nabi. yang saya itu kan mendatangkan. Karena Ustadz ya, karena kita nggak boleh hadis Nabi. taklid. Sebentar, ada hadis Nabi. Bentar, Bang Iman. Kang Hilman, Silakan Ustadz Hilman, silakan Ustadz Hilman. Kalau emang ada hadis dari Nabi, monggo silakan tampilkan Ayah Ustadz Ujang Hilman. jangan ikut-ikut dulu.
sebentar begini. Hati-hati loh Ustadz menyampaikan hadis Nabi Ustadz. Barang siapa yang berdusta Bukan atas itu yang nama kami aku, maka tanyakan. siapkan Kang tempat Abdullah. duduknya di api neraka. Kang Abdullah. Oh, ini gimana sih kok pada ikut ngomong sih? Kang Abdullah. Oke. Nah, pertanyaan saya simpel, Bang. Pertanyaan simpel. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i itu menurut sampeyan itu berdosa atau berpahala? Monggo. Kalau dia sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i Ustadz, kalau segala sesuatu urusan baru yang tidak menyelisihi sunnah, kitab, maka itu baik kan kalau tidak menyelisih. Tapi kalau dia menyelisih itu termasuk bid'ah itu kan, bid'ah mungkar. Ya, berarti Belum jawab. Berarti ada nggak perkataan Imam Syafi'i itu kembalikan lagi kepada Nabi, menyelisihi nggak Al-Quran dan Sunnah? Kita lihat ada nggak Nabi Muhammad dan para sahabat melakukannya? saya nggak tahu makanya Imam Syafi'i itu menganjurkan pengikutnya dan beliau sendiri mengatakan agar menghatamkan Al-Quran di kuburan sampai hatam, dan itu sangat baik, sangat dianjurkan. Nah, kalau ada pertanyaan apakah Nabi pernah melakukan? Jelas tidak pernah, karena tidak ada riwayat. Nah, tapi Imam Syafi'i ini beristihad. Hasil istihadnya apa? Menganjurkan untuk menghatamkan Al-Quran di sisi kuburan. Nah, menurut jenengan, istihad itu istihad yang keliru atau benar? Wah, itu bukan saya tuh Ustaz. Saya belum mampu apa namanya? Sekelas Imam Syafi'i itu nggak mungkin dia berbicara tanpa ilmu, Ustaz. Nah, Antum Tapi- dari tadi ngomong tanpa ilmu nggak sadar lu itu? Tanpa ilmu gimana, Ustaz? Dalilnya Nah, sudah ada. berarti- Innamal a'malu binniyat. Man Mantap. ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minni fahuwa raddun. Itu hadisnya tuh, Ustaz. nah ya. Berarti kan begini, Imam Syafi'i ini melakukan hal baru yang belum pernah dilakukan di zaman Nabi. Dan ternyata ini diikuti oleh para pengikutnya dan sampai hari ini dilestarikan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu walaupun belum pernah dilakukan Nabi. Dan ulama mayoritas meyakini apa yang disampaikan Imam Syafi'i ini adalah tidak keliru, benar, bisa diikuti, termasuk bid'ah hasanah. Itu adalah salah satu contoh bid'ah hasanah. Tapi ada sebuah hadis Ustaz, la taj'alu buyutakum kubur. Jangan jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Maka bacakanlah dalam jangan rumah jadikan itu. rumah kalian seperti kuburan, maksudnya? Ya, karena bacalah di rumah kalian itu surat Al-Baqarah. Karena setan akan lari ketika rumah dibacakan surat Al-Baqarah. Berarti jangan jadikan Jelasnya gimana? Jangan jadikan rumah Jangan kalian jadikan- seperti kuburan. Berarti kuburan itu bukan tempat membaca Quran, Ustaz. Sejak Makanya kapan jangan samakan pemahaman rumah seperti itu? kalian Sejak itu dengan kapan? Tapi kalau suruh Berarti baca surat Abdullah, Al-Baqarah, Abdullah, Anda menggunakan dalil hadis tersebut. Dengan hadis tersebut Anda menganggap bahwa kuburan tidak boleh dibacakan Quran, dan secara tidak langsung Anda menganggap Karena bahwa Imam Asy-Syafi'i itu juga menyelisih sunnah. Ahlul bid'ah juga Imam Syafi'i ya. Oke. Itu perkataan kamu itu justru man kadzdzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu Ya, dipahami. memang ada la taj'alu fi Memang perkataan Nabi buyutakum itu kuburan. la taj'alu buyutakum kal maqabir, itu jangan jadikan kuburan kalian sebagaimana kubur. Kubur itu karena tidak dipakai sholat. Nggak nyambung. Ini izin Yai. Nggak nyambung gimana Ustaz Ilman? Nggak nyambung. Kan tadi kan bahas masalah kuburan. Bolehkah Oh. di kuburan itu membaca Al-Quran kan? Allah Sedangkan karim. hadis itu jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan, Ya, maka saya bakal bawa bacakanlah tiga. Al-Quran. Saya bakal bawa 3 hadis ke antum. Pertama, hadis Nabi. Nggih. Karena di baca zaman Quran Nabi di nggak kuburan. ada baca Al-Quran tuh di kuburan, Ustaz. Oh, kata siapa? Nabi aja berziarah kuburan itu membaca Nabi Assalamualaikum ya ahli Iqra'u diyar. Yasin ala mautakum. Apa ente mau bantah? Ya, wes. Nabi katakan ini.
Ini Nabi yang berarti sabdakan. Wahabi vs Imam Syafi'i. Hari ini judulnya malam ini Wahabi vs Imam Syafi'i. Ayo lanjut. Izin ya, saya bawa 3 hadis. Pertama, Nabi katakan begini. Kuntu nahaitukum li ziaratil kubur fatazaruha. Dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur, maka ziarahilah. 1. Kemudian Nabi sabdakan apa namanya? Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin untuk orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Yang ketiga, ini ditulis sama Imam Ahmad di dalam musnadnya. Nabi ketika melewati satu buah kuburan, Nabi bertasbih dan bertakbir di situ. Ditanya oleh sahabat, kenapa antum bertasbih dan bertakbir di atas kubur ini ya Rasulullah? Kata Nabi SAW apa? Ketika saya lewat kubur ini sempit, kemudian saya bertakbir dan bertasbih sehingga Allah lapangkan kubur 2 orang ini. Ente mau bantah itu? Nabi bertasbih, bertakbir, bahkan menyuruh orang membaca Al-Quran untuk orang meninggal. Dalilnya Ustaz? Dalilnya saya baca 3 hadis tadi. Assalam, ente belajar hadis di mana? Terus ente mau jadikan dalil la taj'alu buyutakum kal maqabir itu sebagai dilarang membaca Al-Quran. Nabi katakan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maka Kenapa? bacakan Karena Al-Quran, kubur Ustaz. itu, tidak seperti itu. Jadi Kenapa? kuburan Ilat itu hukumnya, ilat tidak bukan hadisnya sebagai itu tempat baca Quran. Jadi supaya tidak. supaya rumah Kubur kita itu apa itu sih? tidak sama dengan Al-Quran, maka bacakan tidak seperti Al-Quran. itu, saudara. Kubur itu umumnya kosong. Jangan kosongkan rumah kalian. Pakai rumah kalian untuk sholat sunnah. Pakai rumah kalian untuk baca Quran. Pakai rumah kalian untuk amalan Baca lagi lah, nafilah. nanti Ustaz Bukan belajar, nanti Ustaz melarang baca membaca lagi. Al-Quran dalam Al-Quran. Sama Baca di mana? disuruh Coba, ente mau belajar bilang sama baca di orang mana? yang Dalam kitab apa? Dalam kitab apa? Sahih Muslim atau Syarah Muslim An-Nawawi atau ini? Atau Syarah Bukhari? Fathul Bentar, Bari? Ustaz ya. Kan setelah Nabi meninggal, Nabi menganjurkan kita Ente berpegang bicara teguh begitu, mana kepada dalilnya? sunnahku dan Dalilnya sunnah mana? khulafa Rasyidin, Ustaz. Dalil, Al-Mahdiin. jangan lari dulu, bantah dulu hadis yang Enggak, disampaikan Ustaz. tadi. Jadi kita tuh supaya tidak tersesat Dalilnya harus mana? mengikuti Saya minta sunnahku. dalil mana dalil? referensi dalil. Dalilnya mana? Ente bicara hadis tadi didukung penjelasannya mana? Saya bawa hadis dari Musnad Ahmad, ente tidak bisa bantah. Saya coba Bang Fahmi. Coba ini sudah ini mentok ini. Bang Fahmi, monggo silakan Bang Fahmi. Mau nanggapi apa mau apa ini? Oh, tanya-tanya aja sih Ustaz. Ini izin. Terkait apa Ustaz, ini? hadis yang seperti ini Ustaz nggak Ini tahu. Wahabi ini. Cuma Aku ini tinggal- kalau nggak kondusif mending diturunin aja sih Ustaz Mahsun. Kalau nggak kondusif atau di mute dulu. Izin nambahkan satu hadis, satu makalah terakhir ya. Ente harus tahu, ente melarang semua tadi itu. Saya bawa satu makalah saja buat ente. Ditulis sama Imam Suyuti yang menjadi dasar dalil Qaidah al-adatu muhakkamatun di dalam kitab Asbah wan Nazair. Beliau al-Qaidatu as-sadisatu al-adatu muhakkamatun. Qaidah ke-6. Qolal qodi asluha, asal dari Qaidah ini, dalil dari Qaidah ini apa? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Apa coba hadis Nabi yang dimuat di sini? Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa saja yang orang muslim lihat itu baik, maka di sisi Allah, menurut Allah itu adalah hal yang baik. Kemudian ente mau bantah maulid. Ini saya bawa lagi pendapat ulama, gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau ketika menjelaskan hadis man ahdasa fi amrina, ente tidak percaya lagi hadis yang ente bawa dari tadi ini, yang an ummul mukminin ila an qol man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini hadis yang kalian gaung-gaungkan kan, yang kalau bid'ah itu langsung tertolak. Lihat perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam mengutip pendapat guru beliau. Qala Imam Abu Syammah, Syekhul Musannif, gurunya Musannif, man ahsana wa min ahsani ma ibtada fi zamanina, termasuk bid'ah yang paling baik terjadi di zaman kami, mayuf alu kulla amin, perkara yang dilakukan setiap tahun, fil yaumi al muwafaq li yaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam minas shadaqat wal ma'ruf wa izhari zina wa surur. Ini disepakati umat muslim dari 600 tahun yang lalu, bahkan 700 tahun yang lalu. Dan ini dianggap baik dari ratusan tahun yang lalu. Dan sesuatu yang dianggap baik, apa kata Nabi?
dianggap baik oleh umat muslim, maka di sisi Allah itu baik. Hadis nabinya ada, koidahnya ada, referensi ulamanya ada. Ente bantah, tolong bawakan 3 hal itu. Ustadz Mahsun.